Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi matematika yang ada di Python. Nanti kita akan membahas beberapa fungsi matematika yang umumnya digunakan. Jadi ada fungsi matematika yang bawaan dan non bawaan. Saya pernah bahas sebelumnya sedikit ya mengenai beberapa fungsi matematika di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, kali ini saya akan membahas berbagai macam fungsi matematika yang ada di Python 3. Oke, jadi fungsi matematika pada dasarnya di Python 3 itu ada dua, ada yang bawaan sama non bawaan. Kalau yang bawaan itu kita nggak perlu menggunakan keyword import math. Tapi kalau fungsi matematika yang non bawaan, nah ini kita membutuhkan sebuah modul dalam Python 3 yaitu modul math. Karena modul math itu isinya adalah modul-modul untuk operasi matematika pada Python. Oke. Kalau kita lihat di sini ya di web resminya Python di bagian dokumentasi. Nah, ini ada math function atau mathematical function di Python itu banyak sekali. Ada cell, ada comp, ada copy sign, ada factorial. Nah, ini nih yang math.cell, math.comp. Nah, ini fungsi non bawaan. Kita membutuhkan keyword import math pada Python. Nanti saya contohkan seperti apa. Kemudian untuk menggunakan fungsinya kita harus mengawali dengan keyword math titik. Nah, keyword math titik terus ada cell, math titik comp. Nah, ini macam-macam nih, banyak, ada copy sign, fab, factorial floor, fmod, berbagai macam fungsi-fungsi matematika yang ada di Python, khususnya Python 3. Tapi kita nggak akan bahas semua. Yang kita bahas ini aja. Ini ada 13 fungsi yang nanti akan saya contohkan masing-masing. Ini fungsi-fungsi pada Python. Kita lihat di sini ada yang sifatnya bawaan, ada juga yang tidak. Ini yang tidak ini tidak merupakan fungsi non bawaan. Jadi kita tidak memerlukan modul math. Tapi kalau yang ini, yang math function contohnya cell ini, nah kita membutuhkan modul math. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita jalankan wing, kemudian buat file baru namanya math.py. Oke, kemudian save. Oke, pertama fungsinya, fungsi ABS. Nah, ini fungsi ABS saya pernah bahas nggak ya? Belum kalau nggak salah. Oke, ABS. Fungsi ABS dalam kurung X. Nah, ini keywordnya ya, keywordnya, kegunaannya. Terus apakah dia menggunakan math function atau tidak? Keyword ABS dalam kurung X ini fungsinya untuk mengembalikan nilai positif pada sebuah variabel. Dalam ini variabel X. Jadi kalau kita jalankan, kita misalnya keyword jalankan seperti ini, print ABS dalam kurung misalnya 45. Nah, 45 kalau kita jalankan ya hasilnya 45. Tapi kalau tambah minus jadi minus, nah hasilnya adalah 45. Jadi fungsi dari ABS ini absolute, artinya absolute number. Jadi dia mengembalikan nilai positif. Apabila nilainya negatif, dia akan menghasilkan nilai positif. Jadi semacam konversi bilangan. Jadi boleh bilang ini konversi bilangan, mengkonvert dari sebuah bilangan negatif menjadi bilangan positif alias bilangan absolut. Kita bisa bikin variasinya. Di sini misalnya X sama dengan minus 40. Di sini kita taruh aja di sini X. Nah, oke. Nah, kalau dijalankan hasilnya ya 40. Jadi nilai minus ini dikembalikan menjadi nilai positif. Nilai bilangan bulat positif. Itu gimana? Paham? Paham ya? Gampang banget ini. Sangat mudah. Oke, itu tadi ABS. Nah, selanjutnya ada cell. Cell ini mengembalikan hasil pembulatan ke atas pada variabel X. Dan dia merupakan fungsi non bawaan. Jadi kita membutuhkan
modul math atau modul matematika pada Python supaya fungsi cell ini dapat berjalan. Caranya gini. Di bagian atas kita import menggunakan kata kunci import, kemudian math. Nah, ini lihat import. Nah, ini berbagai macam modul yang ada di dalam Python 3. Ini kelihatan kalau di IDE. Nah, kita gunakan math. Oke. Nah, untuk menjalankannya, misalnya nilai X ini saya ganti deh, misalnya 30,54. Kemudian kita print, kita untuk menggunakan fungsi fungsi cell ini, kita harus ketik math, karena dia adalah modul bawaan, math, terus cell X. Nah, kalau kita jalankan hasilnya 31. Kenapa 31? Karena fungsi dari cell ini adalah mengembalikan hasil pembulatan ke atas. Jadi dalam kasus ini nilai X-nya adalah nilai desimal 30,54. Jika dibulatkan ke atas maka hasilnya adalah 31. Nah, gimana kalau nilainya nilai minus? Kalau nilai minus, kalau dijalankan hasilnya adalah minus 30. Kenapa minus 30? Nggak 31? Ya logikanya kalau bilangan minus itu semakin ke belakang itu kan semakin mengecil. Nah, ini dibulatkan ke atas. Jadi 30,54 hasilnya adalah minus 30,54. Kalau dibulatkan ke atas hasilnya adalah minus 30 gitu. Gampang ya? Gampang dong. Nah, kalau misalnya nggak pakai import math, ini kita langsung cell gini. Jalan nggak? Nggak jalan. Kenapa? Karena dia butuh math, dia butuh keyword math di depannya. Ingat, cell ini adalah fungsi non bawaan, jadi kita harus mengimport math, modul math ini, kemudian untuk menggunakannya kita gunakan keyword math di depannya, math, kemudian baru nama fungsinya, fungsi matematikanya, dalam hal ini cell, begitu. Nah, kalau misalnya ini nggak ada, coba kita jalanin, error juga. Jadi makanya modul cell ini, fungsi cell ini adalah modul non bawaan, jadi harus diimport terlebih dahulu. Kita harus import dulu baru programnya bisa berjalan gitu, supaya kita harus import dulu modul math ini supaya fungsi cell ini dapat digunakan gitu. Paham ya? Pasti paham. Oke, selain cell ada floor. Nah, floor ini kebalikannya dari cell. Kalau cell itu pembulatan ke atas, kalau floor itu pembulatan ke bawah, dan dia merupakan modul non bawaan. Jadi harus mengimport fungsi math. Cara menggunakannya gampang. Floor ganti aja di sini floor. Kemudian kita gunakan variabel yang sama dengan nilai yang sama. Hasilnya minus 31. Karena dibulatkan ke bawah, 30 kalau ke bawah dihitung mundur ke belakang, ya hasilnya kan 31 gitu. Kalau misalnya nilainya positif, kalau dijalankan ya kok ini maksud saya ini maksud saya nih salah hapus. Oke, kalau 35,54 kalau dibulatkan ke bawah hasilnya ya 30 gitu. Gampang ya? Gampang, pasti gampang. Oke, eksponen. Nah, eksponen ini salah satu fungsi non bawaan juga. Ini untuk mengembalikan nilai eksponen pada variabel X. Kalau Anda pernah belajar matematika, Anda tentu kenal nilai eksponen. Yaitu sebuah apa ya nilainya? Ya, nilai eksponen, saya lupa penjabarannya seperti apa. Jadi kita bisa mencari nilai eksponen pada sebuah variabel. Misalnya gini. Untuk keywordnya kita gunakan exp, terus dalam kurung, nah nilainya. Nah, math exp, eksponen dari misalnya nilainya misalnya 10. Eksponen 10 itu berapa? Kalau dijalankan 22.026,46. Nah, ini nilai eksponen. Nilai eksponen itu selalu positif ya, nggak negatif. Oke. Itu nilai eksponen. Kemudian ada fabs.
Fabs ini fungsinya untuk mengembalikan nilai positif pada variabel x, namun dia terbatas hanya untuk bila nilai integer dan float saja. Dia sama seperti ABS ini, absolute, sama seperti fungsi absolute. Cuman bedanya kalau absolute itu bisa mengembalikan nilai positif pada variabel, tidak hanya terbatas pada bilangan integer dan float, tapi bisa bilangan kompleks juga. Tapi kalau Fabs dia hanya berlaku untuk mengembalikan nilai absolut pada integer dan float saja. Dia tidak melayani bilangan kompleks. Penggunaannya gampang karena dia fungsi non bawaan, sama kayak yang tadi juga math, terus Fabs misalnya minus 10, kemudian kalau dijalankan hasilnya jadi 10, ya sama dengan yang ABS, cuman bedanya ya ini hanya kalau FABS ini hanya untuk hanya melayani nilai integer dan float saja. Oke, kemudian log X. Log ini fungsi non bawaan, dia mengembalikan nilai logaritma pada sebuah variabel. Misal untuk penggunaannya gampang, kita ketik log aja, ganti log di sini, kemudian nilainya, kemudian dijalankan, hasilnya ya nilai logaritma dari 10 adalah 2,3. Kalau Anda buka kembali buku pelajaran matematika tentang logaritma, ada tabel, kalau nggak salah dulu ada tabel logaritma dari beberapa bilangan deret bilangan. Oke, nah kalau di Python enak, kita bisa langsung nemu. Misalnya saya mau cari tahu logaritma dari nilai 7 itu berapa. Ya pakai aja fungsi math log ini. Kemudian jalankan, ya ketemu 1,94. Itu gampang ya? Gampang dong. Mudah. Nah, log 10, log 10. Log 10 ini sama, mengembalikan nilai logaritma juga, cuma dia berbasis 10. Dan dia bukan fungsi bawaan. Jadi kita nggak perlu math, nggak perlu fungsi math. Kita tidak perlu mengimport fungsi math seperti ini. Misalnya saya komen dulu. Nah, saya komen. Nah, kita nggak perlu menambahkan math di depannya. Kita langsung jalankan aja log 10 gitu. Log 10. Kemudian dijalankan. Error. Oh, error. Coba saya lihat dulu. Oh iya, saya salah baca. Kursornya di sini, saya jadi melihat tidak. Harusnya log 10 itu juga fungsi non bawaan, sama seperti log 10 ini. Jadi ini harus ada nih import math ini. Harus saya salah baca. Math dot log 10. Log 10 dari nilai x. Dia berbasis 10. Nah, hasilnya adalah 0,84 gitu. Mudah ya, mudah sekali. Oke, ada fungsi max. Nah, ini fungsi max ini bukan fungsi bukan fungsi bawaan. Dia bukan fungsi bawaan. Jadi kita tidak perlu mengimport modul math. Max ini fungsinya adalah mengembalikan nilai tertinggi pada beberapa deret angka. Penggunaannya adalah max dalam kurung x1, x2, x3 dan seterusnya. Oke, cara menggunakannya gini. Ini math-nya kita bisa nonaktifkan. Nah, kita gunakan max. Saya pernah bahas sedikit ya ini max ini ya. Oke, saya misalnya punya sebuah list, sebuah daftar. Misalnya daftar angka. Daftar angka yang isinya 45. Oke, saya punya deret angka. Nah, kita tinggal cetak aja. Nah, di sini kita coba tampilkan nilai maksimum dari list ini, nilai berapa aja yang maksimum. Oke, coba kita jalankan. Hasilnya adalah 754. Karena kalau kita lihat di deret angka di list ini, 754 adalah nilai yang paling tinggi. Itu kita nggak perlu mengimport fungsi math karena ini udah bisa langsung dijalankan. Jadi dia bukan modul tambahan. Oke, itu min, itu max ya. Nah, sekarang min. Kalau min ini kebalikannya.
Dia mencari nilai terendah pada beberapa deret angka. Kita ganti aja di sini min. Min berapa? Kemudian kita jalankan, hasilnya 32 karena nilai 32 adalah nilai terendah dari list angka ini. Gitu. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, kemudian ada mod F. Nah, ini yang menarik nih ya. Nah, mod F ini fungsi membutuhkan fungsi math, membutuhkan fungsi bawaan, fungsi math yang jadi kita harus mengimport modul math sama seperti fabs, logs, ceil, dan floor. Nah, mod F ini sebuah fungsi untuk mengembalikan nilai bilangan bulat dan bilangan pecahan secara terpisah. Jadi misalnya gini, oke. Ini kita import dulu. Oke, saya punya variabel X yang nilainya 52,45. Kemudian math.mod f x. Nah, nanti ini kan bilangan pecahan ya, bilangan desimal ya, 52,45. Nah, jadi kegunaan dari fungsi mod f ini saya agak kagok. Function itu fungsi sih kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi saya agak kagok. Jadi kegunaan dari function mod f ini, dia akan mengembalikan nilai 52 dan 0,45. Jadi dia akan memisahkan nilai bilangan bulatnya dengan nilai bilangan pecahannya, nilai integernya dan nilai floatnya. Oke, kalau kita jalankan hasilnya, seperti ini, 0,45. Nah, 0,45 ini dia ngambil pecahan dari ini 45-nya. Sedangkan yang 52 dia mengambil nilai bilangan non pecahan dari 52. Jadi dia memisahkan antara pecahannya dan bilangan non pecahannya gitu. Gampang ya? Gampang dong. Ini fungsi yang bakal sangat berguna nanti. Oke, selanjutnya power ini power alias pangkat. Pow x y, dia butuh modul tambahan. Dia akan mengembalikan nilai pangkat dari x pangkat y. Ini pernah saya bahas ya. Ya udahlah, saya bahas lagi, nggak apa-apa. Oke, import math, misalnya x-nya ini 5, kemudian y-nya ini sama dengan 4. Math, kemudian power x, y. Artinya x pangkat y, jadi 5 pangkat 4. Kalau dijalankan hasilnya 625,0. Gampang ya? Gampang dong. Ini bagus banget. Ini fungsi yang bakal berguna nantinya. Asik nggak sih Python tuh? Asik ya. Banyak fungsi-fungsi matematikanya. Kayak bahasa C. Cuman Python tuh lebih mudah. Selain mudah, fungsi matematikanya tuh lengkap banget. Itu sebabnya Python itu cocok digunakan untuk data science. Karena data adalah sebuah barang yang sangat berguna di masa sekarang ini, sejak era sosial media. Oke, kemudian round x dalam kurung siku n. Ini mengembalikan nilai pembulatan dari variabel x dengan jumlah digit desimal n. Dan ini bukan fungsi bawaan, ini tidak perlu modul tambahan. Oke, cara menggunakannya saya pernah bahas juga nih kalau nggak salah nih. Round, misalnya round, y-nya nilainya 2, x-nya 5. Jadi ini nggak perlu import math-nya. Sebenarnya nggak perlu, tapi ya udah saya biarin aja. Kalau dijalankan hasilnya 5,0.
Ya, kenapa 5,0? Ya, karena 5-nya bukan bilangan desimal. Coba kalau misalnya nilai desimalnya saya bikin panjang. Nah, oke, nah kalau dijalankan, nah hasilnya seperti ini, 5,53. Jadi dia membulatkan desimalnya. Desimalnya dibulatkan sebanyak jumlah digit tertentu. Y ini adalah nilai di jumlah digitnya. Sehingga 5 hasilnya 5,53. Jadi X adalah nilai desimalnya yang mau dibulatkan, sedangkan Y adalah jumlah digit desimalnya. Gitu. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, terakhir. Square root. SQRT ini square root, artinya mengambilkan nilai akar dari variabel X, dan dia butuh fungsi tambahan. Ini gampang sekali nih. Import math, misalnya ini hapus. X ini misalnya 91. Math square root dari X. Oke, kalau dijalankan hasilnya, nah ini 9,53. Jadi akar dari 91 adalah 9,53. Misalnya saya ganti jadi 81. Nah, hasilnya adalah 9. Jadi akar dari 81 adalah 9, karena 9 kali 9 sama dengan 81. Kalau 100 ya hasilnya 10. Nah, benar kan? 10 gitu. Gampang ya? Gampang dong. Jadi ini cuma 13 fungsi aja yang saya bahas. Saya nggak akan bahas semuanya, ini terlalu panjang kalau dibahas semua. Tapi kalau Anda mau coba-coba silakan Anda datang aja kunjungi aja docs.python.org. Nah, ini ini mathematical function atau fungsi matematika yang ada di dalam Python 3. Ini banyak banget. Nah, ini contohnya ada floor, ada fmod, ada frepx yang saya nggak bahas. Terus ada GCD, GCD integer ini mengembalikan nilai pembagian greatest common divisor of the special integer arguments. Nah, ini mengembalikan nilai pembagian tertentu nih. Kemudian is close, terus ada banyak banget, isqrt, is none, banyak banget ya. Silakan Anda baca terus Anda praktek sendiri kalau Anda penasaran. Saya nggak akan praktekkan semuanya karena bakal terlalu panjang. Oke. Jadi yang saya bahas hanya ini aja. Ada 13 fungsi yang saya bahas. Fungsi yang bawaan dan non bawaan. Totalnya 13 nih yang saya bahas aja. Oke, di kesempatan kali ini kita udah membahas mengenai fungsi matematika. Di Python 3 ada fungsi matematika yang bawaan dan fungsi matematika non bawaan. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.